kebinekaan dan kepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa adat Sabe mengapresiasi program Nangun Satkerti Loka Bali yang sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo karena program ini membangun masyarakat dari desa. Sementara Desa Adat Sabe sendiri kini tengah berupaya mengembangkan pariwisata konservasi penyu yang selama ini sudah berjalan dengan lokasi di Pantai Sabe. Bendesa Desa Adat Sabe I Gusti Ngurah Mahendra Dinata mengatakan program Gubernur Bali dan Presiden RI saat ini memiliki kesamaan, yakni membangun masyarakat dari desa. Pembangunan dimulai dari pinggir, yakni program Nangun Satkerti dan program Nawacita. Menurutnya, semua pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat memang harus dikembangkan dari masyarakat. Semua pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat harus dimulai dari individu, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Jika mentalnya telah terbentuk dengan baik, diyakini tujuan mensejahterakan masyarakat akan berhasil. Ia pun menegaskan dukungan untuk terus menjalankan program Nangun Satkerti Loka Bali. Diakui, semenjak adanya program ini, pihaknya sebagai prajuru desa adat bisa melakukan aktivitas mengembangkan desa yang meliputi Trihitakarana. Desa adat mendukung program Gubernur Bali Wayan Koster karena bersinergi dengan Nawacita. Di desa bisa melakukan pembangunan untuk mensejahterakan desa. Apalagi sekarang Gubernur Koster sudah mengalokasikan dana sebesar 300 juta sebagai bukti nyata dan keseriusan program Nangun Satkerti Loka Bali. Harapan ke depan, yakni pengembangan desa adat bisa ditingkatkan. Pihaknya sendiri kini tengah fokus mengangkat berbagai potensi yang bisa mensejahterakan masyarakat setempat yang meliputi pertanian hingga perdagangan. Desa Sabe juga diminta oleh pihak dinas untuk mengangkat potensi desa yang nanti menjadi baga usaha desa adat. Pihaknya juga akan terus mengembangkan potensi konservasi penyu yang selama ini menjadi ikon desa adat Sabe. Kedepan pihaknya berencana menjadikan ikon tersebut sebagai daya tarik wisata. Ikon desa adat Sabe yaitu konservasi penyu sekarang berada di bawah naungan desa adat, akan tetapi dikelola oleh kelompok. Terdapat pula konservasi penetasan telur penyu yang ke depan difokuskan menjadi ikon untuk wisata daya tarik penyu. Sementara terkait penanganan COVID-19, Desa Adat Sabe telah membentuk Satgas Gotong Royong yang diketuai oleh I Gusti Ngurah Agung Jayanegara dan telah bersama-sama ikut mendorong warganya melakukan physical distancing dan social distancing. Mendukung upaya tersebut, pembagian sembako sudah dilakukan di samping melakukan kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Desa Adat Sabe. Pembagian sembako sudah dilakukan 2 kali. Pertama, aksi sosial digelar pada 16 April dan aksi sosial kedua berkoordinasi dengan KSU Banjar Sabe memberikan sembako kepada anggota koperasi yang seluruhnya juga merupakan krama Desa Adat Sabe. Om Swastiastu, kami di Desa Adat Sabe mengenai dukungan terhadap program Bapak Gubernur Bali tentang Nangun Satkerti Loka Bali. Kami di Desa Adat Sabe sangat-sangat mendukung sekali program beliau karena program beliau juga menyatu dengan program nasional yaitu program Bapak Presiden yaitu Nawacita, membangun dari pinggiran. Kami di Desa Adat Sabe mendukung sekali program itu karena Bapak Gubernur dengan seriusnya sudah melaksanakan program tersebut dengan menaikkan anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa adat yaitu 300 juta per desa adat. Itu berarti dari desa adat, dari pinggiran desa sudah bisa membangun. Dengan sendirinya bisa membangun di Trihitakarana, Pariang Permah Perwongan. Nah kebetulan kami di Desa Adat Sabe ada satu tempat
yaitu konservasi penyu. Itu yang kami akan pakai ikon Desa Adat Sabe. Di samping kami melestarikan satwa langka, juga mendukung kegiatan-kegiatan agama, sebab di Bali kegiatan agama salah satunya memerlukan juga dari binatang penyu itu. Sebab itu kami melestarikan penyu dengan tujuan mendukung programnya Bapak Gubernur. Dari Desa Adat yang kami lakukan sudah membentuk suatu kelompok pengelola dan membangun tempat konservasi penyu, membentuk kelompok pengelola, tapi di bawah naungan Desa Adat. Dan Desa Adat pun setiap bulannya mengontrol, mengawasi dari operasional konservasi penyu itu. Mengenai penanganan COVID-19, per tanggal 1 April, saya selaku Bendesa sudah membuat SK Satgas Gotong Royong, dan langsung mulai tanggal 7 April, karena ada kesibukan upacara, mulai tanggal 7 April kami Satgas sudah mulai aktif mengadakan pengawasan pencegahan di posko. Nah, dalam pencegahan dan pengawasan itu kami bagi menjadi 3 shift. Dari jam 8 pagi sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore sampai kurang lebih jam 10 malam. Itu shift-shift yang dapat kami lakukan. Nah, di dalam penjagaan posko kami juga melibatkan masyarakat bergiliran yang didampingi oleh anggota Satgas kami. Di dalam pencegahan KPD ini kami juga tidak henti-hentinya mengadakan pengawasan di daerah pantai untuk mengimbau kepada pengunjung pantai yang tidak ada tujuannya agar tidak mengunjung pantai. Tapi pantai kami tetap buka untuk nelayan yang betul-betul mencari nafkah dan untuk upacara adat dan untuk metambo, yaitu melukat. Nah, kegiatan-kegiatan Satgas kami lakukan mulai tanggal 16 April. Sudah melakukan penyemprotan pakai indispektan ke seluruh rumah-rumah warga dan membagikan sembako kepada 400 kakak adat yang ada di wilayah Desa Adat Sabe. Nah, selanjutnya kami membagikan sabun cuci tangan yang disertai dengan membagikan disinfektan yang murni yang bisa dicampur di rumahnya 1:10 untuk penyemprotan mandiri. Dan kami juga sudah mengadakan merekam imbauan-imbauan kepada masyarakat, satu yang berbahasa Bali, yang berbahasa Indonesia. Kami putar setiap 3 kali dalam sehari untuk mengimbau masyarakat. Dan pada tamu-tamu yang punya pila WNA kami berikan semacam selebaran yang berbahasa Inggris tentang protokol kesehatan COVID-19 ini. Pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 seperti membatasi kunjungan ke Pantai Sabe. Terkait pembatasan itu, petugas gabungan pun rutin disiagakan setiap hari dalam 2 shift. Kegiatan upacara dan aktivitas nelayan yang betul-betul mencari nafkah di pantai diperbolehkan untuk dilakukan, namun dengan pengawasan. Selain kegiatan tersebut, semua aktivitas lain telah dilarang. Di wilayah Desa Adat Sabe ada sekitar 50 lebih akomodasi pariwisata. Sampai saat ini seluruh akomodasi yang didominasi villa tersebut masih ditempati oleh WNA. Tim Liputan melaporkan.